Tahukah Anda dengan istilah biologi seperti lingkungan, habitat, biotik, dan abiotik? Istilah-istilah tersebut akan kita bahas dalam materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar atau di sekitar individu dan mempengaruhi satu sama lain serta membentuk sistem yang kompleks. Kondisi saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Di dalam lingkungan, terdapat komponen yang saling mempengaruhi, yaitu komponen biotik atau komponen makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Serta komponen abiotik atau komponen benda-benda tidak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya. Dalam video ini, kita akan mempelajari secara singkat tentang bagaimana interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak disebut sebagai habitat. Contoh dari habitat, misalnya hutan rimba, hutan kecil, gurun, lereng pegunungan, kolam, sungai, rawa, dan laut. Di habitatnya, makhluk hidup akan saling berinteraksi satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya. Interaksi itu dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, makhluk hidup juga dapat berinteraksi melalui bentuk hidup bersama yang dikenal dengan simbiosis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya adalah simbiosis kupu-kupu dengan bunga, di mana kupu-kupu mendapatkan madu nektar dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan bantuan penyerbukan oleh kupu-kupu. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contohnya adalah simbiosis tanaman anggrek dengan pohon mangga, di mana tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Sedangkan simbiosis parasitisme adalah hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contohnya adalah simbiosis kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang diisap sebagai makanannya. Sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit kepalanya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Atau melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Berdasarkan cara menyusun makanannya, makhluk hidup dapat berperan sebagai organisme autotrof dan organisme heterotrof. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungannya. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sekian dulu video singkat tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya.
Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi Anda.